yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Assalamualaikum sahabat. Jika sahabat menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Hukum suami menikah lagi tanpa izin istri pertama menurut Islam secara syariat dibolehkan. Sebab, dalam ajaran Islam, laki-laki diperbolehkan poligami, yakni menikahi perempuan lebih dari satu. Dalil dibolehkannya poligami disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Pada dasarnya seorang laki-laki tidak perlu mendapat izin dari siapapun untuk boleh menikah, baik untuk menikah yang pertama, kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Poligami tanpa izin istri pertama sebenarnya diperbolehkan agama, sebab, menurut hukum fikih, meminta izin bukan bagian dari rukun atau syarat pernikahan. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat, ada mahar, ada ijab, ada kabul, ada wali, ada 2 orang saksi, tak ada syarat izin istri pertama, itu menurut fikih. Namun hukum di Indonesia persoalan perkawinan termasuk di dalamnya masalah poligami diatur secara formal dalam undang-undang. Perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan daerah tempat tinggalnya. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, Ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. A. Adanya persetujuan dari istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, Ayat 1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 istri. Ayat 2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ayat 3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Ayat 1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu A. Adanya persetujuan istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jika suami melakukan pernikahan tanpa persetujuan istri pertama,
maka istri dapat melaporkan tindakan suami ke aparat hukum yang berwenang berdasarkan pasal 279 KUHP, yang berbunyi, ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Butir pertama, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Butir kedua, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir pertama menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini adalah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan itu masih belum dilepaskan. Menurut pasal 199 KUH Perdata, perkawinan dapat lepas jika 1. Karena mati, 2. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain, 3. Karena ada vonis perceraian oleh hakim, 4. Karena terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan KHI.